1, 2, 3. Kami dari 2K23. My skin and bones will be replaced. Those arms are so 2028. On artificial life support, the future she is taking form. Augmented humankind will be reborn. Covert operations, one with robot moving parts. There's secrets in the shadows, but our eyes see in the dark. We're back in black. This combat got an upgrade, went halfway, 'cause now my skin is metal scrap. We're back in black, synchronized. Halo guys, pada video kali ini kami akan mereview dua jurnal. Jurnal dari dalam negeri dan jurnal dari luar negeri. Namun sebelum itu, kita harus tahu dulu nih guys, apa sih jurnal itu dan apa aja sih karakteristik jurnal yang baik dan benar. Oke, langsung aja kita bahas pengertian jurnal itu sendiri ya. Jurnal merupakan suatu elemen yang penting bagi dunia perkuliahan, karena jurnal secara nyata mengandung data dan informasi yang mengajukan iptek dan ditulis sesuai kaidah penulisan ilmiah, serta diterbitkan secara berkala. Maka dari itu, sebagai mahasiswa penting adanya bagi kita untuk dapat membuat dan mengetahui bagaimana sebaiknya jurnal dibentuk. Karenanya pada kesempatan ini, kita akan mereview jurnal-jurnal yang berasal dari dalam dan luar negeri. Poin-poin yang akan kita review yaitu: pertama, dari segi kaidah kebahasan, kedua, kaidah penyusunan paragraf, ketiga, kaidah pengutipan dan pengacuan, keempat, masalah-masalah umum dalam penulisan artikel. Oke guys, kali ini kita akan mereview salah satu jurnal dalam negeri. Judulnya Penerapan Biaya Standar Terhadap Pengendalian Biaya Produksi. Studi kasusnya pada CV Sejahtera Bandung. Oke, langsung masuk aja kita ke dalam pendahuluannya. Pada bagian ini menjelaskan hal-hal yang menyangkut mengenai penerapan biaya standar terhadap pengendalian biaya produksi. Nah, dalam jurnal ilmiah ini, kita menemukan bahwa seorang manajer perusahaan harus mampu membuat perencanaan dan pengendalian. Jadi dijelaskan bahwa seorang manajer itu harus mampu membuat perencanaan dan pengendalian biaya, terutama biaya produksi. Kenapa? Karena biaya produksi merupakan faktor utama dan paling penting dalam pelaksanaan produksi perusahaan. Lalu pengendalian biaya produksi meliputi pengendalian biaya bahan baku, biaya upah atau tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Bila pengendalian biaya produksi telah efektif, hal ini akan mempengaruhi harga pokok produk, sehingga produk yang dihasilkan akan mampu bersaing dengan produk lain sejenis dengan harga yang kompetitif. Lalu yang kedua, masuk ke dalam tahap masalah. Nah, masalah yang diangkat atau yang disajikan dalam jurnal ilmiah ini adalah mengenai penerapan biaya standar terhadap pengendalian biaya produksi, di mana studi kasusnya pada CV Sejahtera Bandung. Dalam jurnal ini juga penulis telah menjelaskan bahwa pentingnya penerapan biaya standar dalam hal pengendalian biaya produksi, karena dalam suatu perusahaan, biaya produksi merupakan faktor utama dan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan produksi. Kami dari pihak analisis menemukan bahwa dalam jurnal ini tidak terdapat batasan masalah atau rumusan masalah. Dan saran kami, seharusnya dalam jurnal ilmiah ini disertai dengan batasan masalah, sehingga pembaca lebih mudah untuk mengetahui secara rinci mengenai topik permasalahan atau pembahasan yang diangkat dalam jurnal ilmiah ini. Nah, dalam suatu jurnal ilmiah seharusnya memiliki batasan masalah, karena dari batasan masalah tersebut mempunyai beberapa fungsi, yang mana diantaranya adalah: yang pertama, dengan adanya batasan masalah memungkinkan peneliti untuk mulai menyusun laporan penelitian. Yang kedua, memungkinkan peneliti untuk mulai membuat rencana pemecahan. Yang ketiga, memungkinkan peneliti untuk mengetahui apakah problem itu akhirnya terpecahkan dengan baik atau tidak.
dan membantu pembaca untuk dapat lebih mudah mengetahui permasalahan apa saja yang dibahas dalam jurnal ilmiah atau makalah tersebut. Dalam jurnal ilmiah ini juga disajikan pembahasan pendahulu mengenai pengertian dan jenis-jenis biaya standar, penentuan standar biaya produksi, pengertian biaya standar, keuntungan biaya standar, pengertian varians, penyebab varians, serta dalam jurnal ilmiah ini juga disajikan sebuah bagan atau gambar mengenai rangka pemikiran, yang mana dengan adanya pembahasan seperti ini dapat membantu para pembaca untuk mengetahui apa-apa saja sih yang berkaitan dengan penerapan biaya standar yang nantinya akan diterapkan dalam menentukan suatu biaya produksi. Kali ini saya akan menjelaskan hasil review kami pada bagian metode penelitian yang penulis gunakan, serta kelemahan dan keunggulan dari jurnal yang penulis buat. Langsung saja yang pertama, metode penelitian. Dalam jurnal ilmiah ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian komparatif. Riset komparatif adalah riset yang membandingkan sampel yang satu dengan sampel yang lain, baik sampel independen maupun sampel yang berpasangan. Dan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, maka dalam jurnal ilmiah ini penulis melakukan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan pendekatan ini, data yang dikumpulkan dapat disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dan dibandingkan dengan teori yang menunjang. Dengan demikian, dapat memberikan gambaran yang cukup jelas serta dapat menarik kesimpulan dari objek yang diteliti. Dan dari hasil pengamatan kami, data yang dikumpulkan penulis berupa data kualitatif dan kuantitatif. Dalam jurnal ilmiah ini juga pembaca mengetahui bahwa dalam penulisan jurnal ilmiah ini, penulisnya menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, teknik observasi. Yang kedua, teknik wawancara. Yang ketiga, teknik kepustakaan. Dari penjabaran tadi, kita sudah mengetahui metode apa yang digunakan serta teknik pengumpulan data seperti apa yang dilakukan penulis. Sekarang saya akan mengulas kelebihan dan serta kekurangan yang ada pada jurnal ini. Dari sisi kelebihan, jurnal ilmiah ini menurut kami selaku pembaca, yakni dalam jurnal ini terdapat sebuah gambar yang dimana dalam gambar tersebut terdapat rangka pemikiran penulis jurnal ilmiah ini. Yang menurut kami rangka pemikiran ini sangat bagus, karena dalam rangka pemikiran ini kami membaca dapat mengetahui dengan jelas mengenai hal-hal yang dibahas dalam penerapan biaya standar untuk pengendalian biaya produksi, yang mana akhirnya kita dapat mengetahui apakah penerapan biaya standar produksi pada CV Sejahtera Bandung ini menghasilkan keuntungan atau kerugian. Keunggulan lainnya dalam jurnal ilmiah ini, kita mengetahui bahwa penerapan biaya standar untuk melakukan pengendalian biaya produksi sangat penting dilakukan, karena biaya standar akan mempengaruhi biaya produksinya, dan tentunya biaya standar juga akan dapat mempengaruhi harga jual dari produk yang dihasilkan, dalam hal ini produk CV Sejahtera Bandung. Dalam jurnal ilmiah ini, perhitungan yang dilakukan cukup lengkap, sehingga mendukung pembaca untuk mengetahui secara pasti apakah biaya standar CV Sejahtera Bandung menguntungkan atau tidak. Nah, tadi merupakan kelebihan yang ada pada jurnal ini. Namun jurnal ini memiliki beberapa kekurangan. Menurut kami selaku pembaca, kelemahan dalam jurnal ilmiah ini yaitu dalam jurnal ilmiah ini hanya melakukan perhitungan sekedar untuk mencari tahu apakah pada CV Sejahtera Bandung dalam penerapan biaya standar telah menghasilkan keuntungan atau tidak. Saran dari kami selaku pembaca, seharusnya dalam jurnal ilmiah ini penulis juga melakukan perhitungan untuk mencari tahu berapa biaya standar yang harus diterapkan oleh CV Sejahtera Bandung untuk melakukan pengendalian biaya produksinya agar menghasilkan keuntungan. Dalam jurnal ilmiah ini disebutkan bahwa jurnal ilmiah ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian komparatif. Saran kami dari pembaca, seharusnya disertakan atau dijelaskan bagian mana yang menjadi sampel pembandingnya dan bagian mana yang menjadi sampel independen maupun sampel berpasangannya, sehingga pembaca akan lebih mudah untuk memahami isi pembahasan dari jurnal ilmiah ini. Selanjutnya akan ada review jurnal internasional yang akan diulas oleh Alfiansyah dan Amanda Yulianisa. Nah, selanjutnya kita akan membahas jurnal kedua.
yang merupakan jurnal internasional yang berjudul Lexicosmantic Interference in Educated Nigerian English. Jurnal ini ditulis oleh Steve Bode Ekundayo pada tahun 2013 dan disubmit di Canadian Center of Science and Education. Langsung aja kita masuk ke latar belakang. Lexicosmantic adalah subcabang semantik yang berhubungan dengan studi kata dan makna dan keterkaitan unsur leksikal dalam struktur sintakmatik. Kata-kata yang menunjukkan hal-hal fisik dan abstrak atau berarti gambar dalam dunia nyata yang membayangkan. Dalam leksikosmantik intervensi, aturan semantik dan dinamika bahasa, keduanya dipindahkan dari satu bagian di mana mereka beroperasi diterima ke bagian lain dan di mana mereka digunakan untuk tidak menerapkan. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke metode dan subjek. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara, studi pustaka, studi empiris, internet, dan rekaman peristiwa linguistik. Subjek yang dipakai adalah orang-orang berusia 19 sampai 70 tahun, berprofesi dosen, profesor, atau mahasiswa tahun akhir pasca sarjana bahasa Inggris dan sastra, atau Departemen Komunikasi dalam 10 universitas, 5 perguruan tinggi pendidikan yang dimiliki oleh negara pemerintah, dan 10 universitas dan 5 perguruan tinggi pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah federal Nigeria di 10 kota di 5 zona geopolitikal. Metode penelitian ini adalah eklentik, baik secara kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menggambarkan variasi yang berkumpul dan menjelaskan sosiolinguistik dasar. Penelitian kualitatif berkaitan dengan rekening individu sendiri, sikap, motivasi, dan perilaku. Namun, pendekatan kualitatif digunakan untuk menyajikan statistik tanggapan dalam tabel akuntansi untuk frekuensi tertentu, di mana persentase kasus yang terdokumentasi dalam kedua metode tersebut adalah yang terbaik untuk sosiolinguistik dan alam. Untuk fitur intuitif penelitian ini, mereka juga memungkinkan pembaca untuk dengan cepat dan hanya menghargai data yang membuktikan, atau dapat digunakan untuk klaim dan proposisi intuitif yang dibuat dalam penelitian ini. Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner dengan pilihan opsi A atau B, di mana opsi A atau B memiliki nilai yang saling bertentangan, ataupun opsi A sampai D. Kasus yang didapat dari pengamatan dan pencatatan peristiwa yang tertulis diuji lebih lanjut dalam wawancara dan kuesioner untuk membangun popularitas mereka di antara warga Nigeria. Hasil kuesioner dan wawancara itu telah divalidasi oleh 2 profesor dari uji dan pengukuran dan 2 profesor bahasa Inggris dan sastra dari Universitas Benin sebelum mereka diberikan kepada subjek. Setelah itu, setelah data dikumpulkan dan dianalisis, sekitar 40-50% dari populasi uji yang diuji dipetik dan ditandai sebagai suatu opsi. Opsi tertentu diperlakukan sebagai fitur baru atau varian di timur laut. Nah, itu merupakan penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian dari hasil. Interferensi adalah kebiasaan redeploying aturan, dinamika, dan sifat semantik bahasa dari bagian di mana mereka telah ditetapkan dan diterima beroperasi ke bagian lain dalam bahasa mana mereka sampai sekarang digunakan untuk tidak beroperasi. Sejak pengalihan tersebut dalam bahasa telah dianggap interferensi sebagai kebalikan dari gangguan. Interferensi diciptakan dari intra, dan gangguan. Interferensi berkaitan dengan mendasari kompetensi yang menginformasikan pemindahan item bahasa dan aturan untuk membuat dan menggunakan kata-kata dan makna.
Hal ini terutama berkaitan dengan penutur normatif yang tidak memahami bahasa kedua mereka dengan sempurna dan dipengaruhi oleh psikososial relevan, kondisi sebagai setting, konteks keterbatasan memori, gangguan dan pergeseran perhatian dan minat. Demikian pula, Osakwe 2011 mengatakan bahwa anak muda Nigeria mengambil keuntungan dari latar belakang yang kompleks sosial-linguistik Nigeria untuk menghasilkan slang. Dalam hubungan ini, penelitian menunjukkan bahwa Nigeria memaksa, memperpanjang, atau menambah, mengubah, melemah, dan membalikan makna kata-kata dengan redeploying, leksikosemantik aturan, dan proses bahasa Inggris yang di sini ditandai leksikosemantik intraferensi. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Seperti ditunjukkan dalam penelitian ini, dalam leksikosemantik intraferensi, makna dan proses leksikosemantik yang didistribusikan dari satu bagian dari bahasa di mana mereka didirikan untuk bagian lain digunakan untuk tidak beroperasi. Kebiasaan bercokol di antara Nigeria berpendidikan menghasilkan unsur leksikal yang kemudian membedakan INI leksikosemantik dari SBI dan Inggris internasional lainnya leksikosemantik.